Para mahasiswa, kita coba membahas ya berkaitan dengan bilangan bulat dan operasi hitung pada bilangan bulat. Bisa dilihat materi ini bahan KDM 2 ya, sudah saya bagikan di grup kelas, bisa dibaca nanti. Kemudian ini kita coba mereview berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, berkaitan dengan bilangan bulat, kita tahu bahwa simbolnya adalah Z ya, simbol dari bilangan bulat. Nah, adapun bilangan bulat itu terdiri dari ada bilangan asli, kemudian ada juga bilangan negatif, serta ada juga termasuk nol ya, atau bilangan nol di situ. Jadi kalau berkaitan bilangan bulat, ini tentunya adalah sesuatu hal yang bukan desimal ya. Nah, jika digambarkan pada garis bilangan ini sudah tidak asing mungkin, posisinya seperti ini untuk bilangan bulat. Nah, yang dikatakan dengan himpunan bilangan bulat positif atau anggota bilangan bulat yang positif itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Seterusnya artinya jika garisnya itu kita perpanjang, maka nanti anggotanya itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan 0, yaitu adalah anggotanya 0 ya. Serta ada himpunan bulan negatif yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Para mahasiswa, kita tahu bahwa nilai itu kalau semakin ke kiri atau semakin ke arah negatif yang ke kiri, maka dia akan nilainya semakin kecil ya. Berbeda dengan yang positif. Semakin ke kanan dia akan semakin besar. Jadi kalau kita bandingkan negatif 2 dengan negatif 3 itu adalah lebih besar negatif 2. Negatif 3 dengan negatif 5, mana yang lebih besar? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3 yang lebih besar ya. Mungkin itu kita harus bisa fokus saja sebenarnya. Kadang karena tidak fokus mungkin bisa terbalik. Oke, itu definisi dari bilangan bulat. Pada intinya 0 termasuk bilangan bulat ya. Tapi kalau sudah 0,2, 0,3 itu adalah masuk bilangan desimal. Kemudian ada konsep nilai tempat. Nah, kalau konsep nilai tempat, kita di SD sudah pernah diajarkan ya. Ada yang istilahnya tempat yang satuan, kemudian kalau bertambah digitnya jadi puluhan ya. Kemudian kalau bertambah lagi digitnya akan menjadi ratusan, hingga menjadi ribuan, kemudian ada puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, 100 jutaan, miliaran, dan seterusnya ya. Nah, maka penempatan ini akan menentukan cara kita membaca juga. Misalkan angka yang terbaca di sini adalah 1234. Maka cara membacanya kan kita melihat di situ ada ribuan, 1000, kemudian ada ratusan, 200, kemudian ada puluhan, 30, serta ada 4 ya, 34. Nah, maka perlu juga teliti ketika membacanya, terutama ketika siswa kita diktekan. Soalnya adalah misalkan kita mengajar di kelas 52.638. Nah, maka siswa itu sudah diajarkan dulu berkaitan dengan tempat ya, agar bisa sesuai apa yang kita akan diktekan. Nah, ini berkaitan dengan tempat, saya rasa mungkin tidak ada masalah ya. Nah, ini contoh 35.034. Berkaitan angka 4 pada 35.034 menunjukkan apa di situ? Satuan. Ya, satuan. Kemudian kalau ada di situ
35.034 untuk angka 0. Maka akan menunjukkan angka 0 di situ Puluhan. kurang tepat. Angka 0. Ratusan. Ya, Ratusan, Pak. dilihat di posisinya ya. Dia dari kanan angka akan menuju ke sebelah kirinya, itu akan makin meningkat tempatnya ya. Mulai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Jelas kira-kira? Jelas. Ya, mungkin kalau kita di kelas itu kita bisa sambil berlatih soal ya. Nah, berhubung ini daring, kita coba bukakan pakai slide. Nah, misal di sini tertulisnya adalah oke, bentar saya munculkan dulu. Misalkan contoh angkanya adalah 100.000, 25.687. Angka 2 menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat apa angka 2? 10 ribuan. Ya, 10 ribuan. Kemudian angka 8 menunjukkan tempat. Puluhan. Ya, menunjukkan tempat puluhan ya. Ya, ini akan menentukan siswa itu dalam mengeja ya atau membaca suatu besarnya angka yang kita berikan. Nah, jadi konsepnya adalah diberikan dulu pengetahuan tentang nilai dasar tempat. Kadang kalau kita langsung di masyarakat kan, ketika ingin membayar mungkin suatu barang, totalnya adalah 125.687. Nah, maka itu akan beda dengan 125.687. Kalau 125.687, berarti itu kan terpisah seperti ini ya. 125 dengan 687 akan terpisah. Sama halnya tadi di media sosial itu ada 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tapi maksud si pendikte itu ternyata 2 ditambah 24. Yaitu adalah seharusnya 26. Nah, ternyata dia salah mengucapkan 24 itu dengan 24. Nah, jadi kalau 24 dengan 24 itu berbeda ya. Kalau 24 ini puluhan. Kalau 2 dengan 4 kan berarti 2, satunya adalah 4 ya. Oke. Nomor antrian, misalkan kita di klinik rumah sakit, misalkan, atau di klinik kesehatan. Nomor antrian 25. Berarti kalau 25 itu mungkin maksud kita adalah puluhan ya itu ya, 25. Tapi yang benar adalah tetapi kalau menyebutnya 25, nah maka itu yang keliru. Yang benar adalah 25 ya. Mungkin bisa ditegaskan di sini matematika menjadi eh, penjelas khususnya menggunakan satuan tempat ataupun juga menunjukkan suatu tempat dari angka. Ada pertanyaan kira-kira? Sambil eh, jika ada pertanyaan,
Nah, kemudian operasi hitung. Kalau masalah hitung mungkin para mahasiswa bisa dengan mudah ya. Tetapi untuk konsep dasarnya maka itu yang perlu kita pahami agar siswa itu tidak takut ketika diberikan operasi hitung. Nah, biasanya di dalam buku itu diberikan ilustrasi-ilustrasi ya, sehingga dia eh, mau mencoba menghitung dengan permainan-permainan. Nah, misalkan ini adalah ada ilustrasi gambar. Jadi misalkan di sini ada objek yang terdiri dari 3 benda, kemudian ada objek yang terdiri dari 2 benda, kemudian ia gabung, kemudian dia dapat menghitungnya, sehingga banyaknya bendanya itu adalah 5 ya. Misalkan mungkin medianya, alatnya atau bendanya itu bisa berupa lidi, ataupun juga bisa berupa kelereng, itu bisa silahkan ya digunakan. Misalkan lagi yang puluhan, penjumlahan puluhan. Di sini dia menarik sekali. Di dalam suatu objek itu ada 2 benda ya, yang dimisalkan dengan puluhan itu berupa 3 garis, kemudian yang satuannya adalah berupa 2 buah lingkaran. Sehingga 32 ditambah 51, untuk yang garis jadi puluhan menjadi 8 ya, atau 80, kemudian ditambah dengan 3 lingkaran, sehingga 83. Nah, inilah ilustrasi dari penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini untuk dasar, misalnya siswa kita ajak dulu dari hal-hal yang berupa objek ya atau benda. Kemudian nanti setelah dia sudah memahami, biasanya tidak perlu lagi objek-objek atau benda ini. Dia langsung mahir menghitungnya. Sama mungkin seperti kita juga ya, nggak perlu lagi menggunakan objek atau benda, yaitu langsung bisa menghitungnya. Lagi kalau kita menghitung berkaitan dengan pemasukan, nah itu paling biasanya juga cepat gitu. Nah, di sini dia menggunakan media benda konkret ya. Istilah konkret itu apa ya? Ada yang tahu istilah konkret? Kalau berkaitan dengan konkret, berarti sebelumnya adalah abstrak ya. Kalau dari abstrak itu belum berwujud. Nah, kalau dia konkret, ini ada wujudnya. Jelas bisa diamati oleh siswa. Nah, maka berkaitan dengan media konkret ini, itu akan memudahkan kita dalam mengajarkan suatu operasi hitung, khususnya bilangan bulat ya. Misal, di bawah sini mungkin ada gambarnya ini. Nah, ini ada gambar ya. Kalau yang untuk positif, ada 3 lingkaran hitam, kemudian dengan 1 lingkaran hitam, kemudian untuk menunjukkan penjumlahan maka digabung ya, sehingga menjadi 4 buah lingkaran hitam. Nah, kemudian ada di situ lingkaran yang putih. Nah, lingkaran putih ini menunjukkan negatif. Apabila sesama negatif itu dijumlahkan, maka dia tetap wujudnya itu adalah negatif ya. Sehingga negatif 2 tambah negatif 1 itu adalah negatif 3. Ini hilang tulisannya nih. Oke, kemudian bagaimana kalau dia itu wujudnya 2, yaitu positif dengan negatif. Maka kita bisa memetakan seperti pada ilustrasi ini, ada yang hitam, 3 hitam menunjukkan positif ya, kemudian 4 yang putih atau yang kosongan ini itu adalah negatif.
Nah, sehingga nanti ada yang satu nggak punya pasangan. Nah, akhirnya nggak punya pasangan itu adalah yang satu polosan ya, yang putih. Nah, sehingga itu adalah negatif 1. Ternyata ketika kita melakukan operasi bilangan bulat dengan positif, bisa kita bawa ke arah cerita misalkan tentang suatu pasangan antar objek ya. Sehingga ada yang satu nggak dapat. Nah, yaitu sebanyak 1, yaitu berarti negatif 1. Nah, silakan para mahasiswa sambil jika ada pertanyaan. Kemudian berikutnya adalah garis bilangan. Nah, sebelum masuk garis bilangan, jika tadi ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, ini bukunya yang lumayan bagus ya, karena memang buatan tulisannya calon guru P3K. Ya, berikutnya adalah garis bilangan. Berkaitan dengan garis bilangan, ini bisa dipraktekkan ya. Yang kemarin kalau kita lihat, misalkan angka 3 akan dijumlahkan dengan 1. Berarti dari posisi dari 0 menuju ke 3, kemudian dari 3 bergerak lagi sebanyak 1 langkah menuju ke 4. Sehingga posisi langkahnya itu adalah 4 yang menunjukkan hasil perhitungan 3 dengan 1. Begitu juga untuk dari negatif 2, itu berarti sebelah kirinya 0 ya. Sebelah kirinya 0, kemudian ke langkah negatif 2. Biasanya kalau negatif itu ada istilah eh, pindah letak ya, pindah letak. Kemudian habis pindah letak, dia akan berubah jadi negatif bahasanya. Negatif 1, kemudian bergeser ke negatif 2, sudah sebanyak 2, kemudian bergeser lagi 1 langkah ke negatif 3, sehingga totalnya sebanyak 3 langkah, yaitu negatif 3. Nah, kemudian ada 3 ditambah negatif 4. 3 ditambah negatif 4, berarti dari 0 ke posisi 3 ya. Berarti ada sebanyak 3 langkah kita ke kanan. Nah, saat di posisi 3 kemudian kita diminta berbalik lagi ke negatif 4 ya, atau sebanyak 4 langkah. Berarti nanti akan melewati positif 2, positif 1, 0, hingga berhenti di negatif 1. Oke, kemudian kita coba bagaimana kalau suatu angka dikurangi dengan negatif. Maka kita bisa melihat di sini dengan garis bilangan ya. Oke, sebagai contoh, 2 dikurang negatif 5 sama dengan titik-titik. Nah, ini kalau kita lihat berapa hasilnya? 7. Iya, Ya, 3. 7 positif ya. Oke. Oke, kalau kita menggunakan garis bilangan,
Kita buat dulu garis bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ya. Posisi awal adalah di angka 0. Dari 0 ke 2 ya. Kemudian 2 dikurang negatif 5. Nah, harusnya kan ini ketika dikurang, dia itu mundur ya. Nah, tetapi karena di sini negatif 5, berarti mundurnya ini, anggap di sini ada orang, ya anggapnya orang-orang biasa ya, dan kuntilanak. Nah, ini 2, 2 ini dia menghadap ke kiri ya para mahasiswa ya. Nah, kemudian kalau dia dikurang negatif 5, dia bukan maju, tetapi dia mundur ke belakang. Sehingga nanti stopnya itu adalah di 7 ya. Nah, itu berkaitan posisi, biasanya apa namanya, posisi langkah. Ada yang pas maju ke arah negatif, ada yang dia jalan mundur ke arah positif. Nah, mundur ke arah 7 itu berarti dia negatif 5 tuh tadi itu. Nah, silakan ada pertanyaan. Kalau 2, ini misal lagi ya, contoh ya, misalkan 2 dikurang 7. Jawabnya adalah 2 dikurang 7 berapa? Nega- Minus Negatif 5 kan? Nah, berarti kalau negatif 5 itu, kalau pada garis bilangan 0, kemudian ada 1, 2, 3, 4, kemudian ini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, berarti ini kan dia dari posisi 0, dia menghadap ke kanan, maju dulu kan di 2. Nah, kemudian dari 2, karena dia melihat di situ negatif 7, berarti dia arahnya adalah ke daerah negatif. Nah, daerah negatif kemudian dia jalan sebanyak 7. Ini 1, 2, lewat 0, lewat negatif 1, 3, lewat negatif 2, 4, lewat negatif 3. Berapa lewat negatif 3 sudah? Dari 2 ke 1 langkah ya. Kemudian 1 ke 0, 2. Ke min 1, 3, min 2, 4, min 3, 5, min 4, 6, min 5 adalah 7. Nah, jadi dia posisinya di sini orangnya yang dia itu adalah wajahnya menghadap ke kiri. Begitu ya. Kalau tadi kalau dikurang dengan negatif, berarti wajahnya juga ke kiri tapi di jalannya mundur. Kalau ini jalannya adalah maju ya. Itu yang membedakan antara 2 dikurang negatif 5 dengan 2 dikurang positif 7. Jelas kira-kira? 11. Ya. Nanti lebih jelasnya kita coba di kelas ya. Kemudian ada materi FPB dan KPK.
faktor persekutuan terbesar dengan kelipatan persekutuan terkecil ya. Oke, kalau ini pembuktian aja nih, nanti bisa dicoba. Ada sifat tertutup, komutatif, asosiatif, identitas, dan invers. Nah, kalau tertutup, ketika dilakukan penjumlahan, ya hasilnya tetap bulat juga. Berapapun angkanya yang dilakukan penjumlahan, hasilnya tetap bulat. Itu adalah sifat tertutup ya. Misalkan 300 tambah 200, hasilnya adalah 500. 500 itu masuk anggota bilangan bulat. Tapi kalau misalkan 300 ditambah 2,5, berarti 302,5, maka itu namanya sifatnya tidak tertutup. Karena dia bukan bilangan bulat, tetapi hasilnya adalah desimal. Intinya hasilnya dia itu kalau tertutup, ya masih termasuk himpunan bilangan bulatnya ya. Pertukaran komutatif, ini tukar tempat, tetapi hasilnya itu tetap sama ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu sama dengan 3 ditambah 2. Nah, dia cuma bertukar tempat. Misalkan ada 1 ditambah 2, itu sama hasilnya dengan 2 ditambah 1. Itu namanya sifat komutatif. Kemudian ada sifat asosiatif. Asosiatif itu mengelompokkan beberapa angka atau mengelompokkan beberapa unsur ya. Kemudian akan dijumlah dengan unsur yang lain, maka nanti hasilnya akan sama. Contoh, 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 9. Kalau yang kita kurungkan adalah 2 ditambah 3, kemudian dijumlahkan dengan 4, maka hasilnya adalah 9. Itu namanya adalah sifat pengelompokan atau asosiatif. Nah, biasanya tujuannya adalah mengelompokkan ini, melihat angka-angka, bahasanya itu angka-angka cantik ya. Jadi kalau angka-angka cantik itu kan dihitung bisa lebih cepat. Misal kalau ada 2 ditambah 4 ditambah 6. Maka kalau kita mengelompokkan kan yang mudah terlihat 4 tambah 6 dulu ya. Karena 4 tambah 6 itu 10. Kemudian ditambah 2, jadinya adalah 12. Oke, ini kita coba contoh. Ini mungkin sebentar lagi waktunya habis ini. Oke, saya coba contoh dulu. 2 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6. Nah, kalau biasanya langsung dari depan ya, 2 tambah 7, 9. Kemudian ditambah 3 lagi jadinya 12. Kemudian ditambah lagi 4, jadinya adalah 16 ya. Kemudian 16 tambah 6 adalah 22. Nah, tetapi ada konsep asosiatif itu, dia menjumlahkan 7 tambah 3, kemudian ditambah 4 tambah 6. Nah, ini akan lebih angkanya mudah dihitung ya. Jadi 2 tambah 10 tambah 10. Sehingga menjadi 2 tambah 20, yaitu adalah 22. Ini adalah teorinya asosiatif tadi, atau konsep asosiatif. Kemudian berkaitan EPB dan KPK, EPB itu faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berkaitan dengan EPB dan KPK itu ada kegunaannya masing-masing ya. Kalau kita berkaitan dengan angka, misalkan
4, dan 8. Kita cari berapa EPB, berapa KPK-nya. Biasanya kan bu guru di sekolah itu langsung menggunakan pohon faktor. Dibuat seperti ini, 8, 2, 4, kemudian 2, 2. Ini 2 pangkat 2, kemudian yang 8 adalah 2 pangkat 3. Untuk EPB, karena dia faktor persekutuan besar, berarti yang dilihat adalah pangkat yang terkecilnya ya. Berarti 2 pangkat 2, yaitu 4. Sedangkan untuk KPK, karena dia kelipatan persekutuan terkecil, berarti pangkat yang tertinggi, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini adalah EPB dan KPK. Ini kalau berkaitan faktor persekutuan, berarti yang menjadi sorotannya bahasanya ya, yang menjadi fokusnya itu adalah di faktornya. Faktor dari 4, itu kan ada 1 kali 4, kemudian 4 sama dengan 2 kali 2 ya kan? Kemudian kalau 8, faktornya adalah 1 kali 8, kemudian 8 adalah 2 kali 4. Ada lagi nggak perkalian yang hasilnya 8? Nah, berarti kalau kita menggunakan EPB, faktor persekutuan terbesarnya di sini adalah yang 4 kan? Nah, dia bersekutu yang punya pasangan itu adalah 4. Ada soal cerita, biasanya penerapannya adalah EPB dan KPK. Oke, nanti kita coba cari ya, EPB dan KPK soal ceritanya. Oke, ini saya close-kan dulu ya. Kemudian sebentar kita sambung sekitar 10 menit ya. Saya close-kan dulu Zoom-nya karena habis. Yang dibahas berikutnya ini sekitar 10 menit soal cerita tentang EPB dan KPK. Tentu kita semua tidak bercita-cita ya dipanggil KPK.